Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video praktikum virologi veteriner kelompok C5. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan inokulasi virus pada telur ayam bertunas melalui membran chorioallantois atau chorioallantois membran. Anggota kelompok C5 sendiri terdiri dari 4 orang, yakni yang pertama ada Nabila Mesya Diva Lalano dengan NIM 21095-11050, yang kedua ada Fidila Lutfia Kotrunada dengan NIM 21095-11089, yang ketiga ada Wanda Udina Putri dengan NIM 21095-11094, dan yang terakhir ada Kiflan Satrio Pamungkas dengan NIM 21095-11104. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video berikut. Perlu kita ketahui bahwa dalam penginokulasian atau isolasi virus dapat menggunakan beberapa media, diantaranya menggunakan telur ayam bertunas, biakan sel, hewan percobaan maupun hospes alami. Nah, untuk inokulasi pada TAB ini sendiri memiliki jalur yang bermacam-macam, diantaranya yang pertama ada inokulasi melalui ruang allantois, 2 inokulasi melalui membran chorioallantois, 3 inokulasi kantong kuning telur, 4 inokulasi melalui ruang amnion, 5 inokulasi melalui otak, dan yang terakhir adalah inokulasi melalui pembuluh darah. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pada praktikum kali ini kita akan melakukan penginokulasian virus pada telur ayam bertunas melalui membran chorioallantois. Nah, inokulasi pada jalur ini sendiri dilakukan untuk mengisolasi virus-virus yang bersifat epiteliotrofik, misalnya virus Marek, Gumboro, distemper, pox, variola, dan vaccinia. Biasanya pertumbuhan virus pada jalur ini bersifat lambat yang ditandai dengan pembentukan pox pada membran chorioallantois. Dalam praktikum penginokulasian virus pada TAB melalui membran chorioallantois ini akan terbagi menjadi 3 tahap, yakni yang pertama adalah tahap candling telur, yang kedua adalah tahap inokulasi virus melalui membran chorioallantois, dan yang ketiga adalah tahap panen virus. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini diantaranya yakni candler, spuit, pensil, cawan petri, pelubang telur, karet penyedot udara, dan yang pasti telur ayam bertunas. Setelah alat dan bahan siap, yuk masuk ke tahap pertama, yakni tahap candling telur. Candling atau pemeriksaan telur dilakukan pada ruangan gelap untuk mengamati pergerakan embrio serta pembuluh darahnya. Nah, telur yang fertil akan ditandai dengan pergerakan aktif embrio dan juga pembuluh darahnya yang berwarna merah. Sebaliknya, untuk telur yang infertil akan terlihat tidak ada pergerakan embrio dan pembuluh darahnya tampak berwarna hitam. Nah, nantinya kita akan menggunakan telur yang bersifat fertil. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap kedua, yakni tahap penginokulasian virus pada TAB melalui membran chorioallantois. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yakni menandai ruang udara pada telur ayam bertunas menggunakan pensil. Kemudian juga dibuat satu tanda di bagian horizontal yang dekat dengan pembuluh darah. Lalu tahap yang kedua, kulit telur didesinfeksi dengan alkohol 70%, kemudian dibuat lubang pada posisi ruang udara alami dengan menggunakan jarum penusuk steril. Kemudian juga dibuat lubang satu lagi di bagian horizontal yang telah diberikan tanda tadi. Tahap selanjutnya, udara dihisap keluar dari lubang ruang udara alami untuk membuat ruang udara buatan pada lubang yang lain. Kemudian diinokulasikan sebanyak 0,1 ml inokulum melalui ruang udara buatan. Setelah melakukan inokulasi, lalu lubang tadi didesinfeksi dan ditutup dengan menggunakan kuteks.
Tahap selanjutnya yakni telur diinkubasikan pada inkubator bersuhu 37 derajat Celcius dengan posisi horizontal dan diamati setiap hari selama maksimal 5 hari. Kemudian untuk tahap terakhir, telur akan dipanen dan dimasukkan ke almari pendingin. Telur yang sudah diinokulasi virus selanjutnya dikeluarkan dari almari pendingin untuk dipanen. Cara panen virus pada TAB melalui membran chorioallantois adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama yakni kulit telur ayam bertunas digunting melingkar secara horizontal. Kemudian, embrio dikeluarkan dari cangkang telur dan ditampung pada wadah yang telah disediakan. Tahap selanjutnya, ambillah selaput membran chorioallantois yang menempel pada cangkang telur menggunakan pinset, kemudian tempatkan pada cawan Petri yang telah diisi dengan PBS. Tahap yang terakhir yakni amati adanya bentuk pox pada membran chorioallantois. Nah, bagian membran chorioallantois yang terinfeksi atau memiliki bentuk pox kemudian dipotong dan disimpan untuk bahan uji pada PCR atau uji AGPT. Dari praktikum tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa isolasi virus berguna untuk mendapatkan agen penyebab penyakit atau digunakan pula untuk memperbanyak virus, misalnya untuk membuat vaksin. Nah, untuk isolasi atau inokulasi virus pada telur ayam bertunas melalui membran chorioallantois sendiri dapat kita lihat, yakni apabila membran chorioallantois terinfeksi virus maka akan ditandai dengan bentuk pox. Baik, itu tadi video praktikum kelompok C5 mengenai penginokulasian virus pada telur ayam bertunas melalui membran chorioallantois. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.